kamu lagi ngapain? Kayaknya dari tadi sibuk banget. Ini lagi ngurusin buka cabang baru. Ini diminum dulu, cemilannya dimakan ya. Iya, makasih. Udah di sini aja. Dari kemarin ini sudah selesai. Kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu nanti sakit, siapa yang mau ngurusin? Ya kamu lah. Ya kan memang aku, tapi nanti kalau kamu yang sakit, aku yang repot. Ya juga sih. Ya gimana ini tugasnya aku. Harus besok selesaiin. Loh, kenapa ini diminum dulu airnya? Sesak. Gak tau ini kenapa sesak. Mas, apa kita mau periksa aja? Gak usah, kayaknya aku dikena jampi-jampi sama orang. Kamu jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa kalau kita periksa aja dulu? Terserah aku lah yang menyakit aku. Kok ngatur kamu? Ya udah, kalau maunya kamu seperti itu. Permisi Mbak, silakan dulu. Kedatangan saya ke sini Mbak ingin menanyakan tentang penyakit suami saya. Karena dari kemarin suami saya itu merasa kesakitan. Takutnya ada persaingan tentang bisnis suami saya. Kita takut dijampi-jampi sama orang. Baik, saya akan terawat terlebih dahulu. Ikuti saya, pejamkan mata sebelum saya suruh buka dan buka. Saya sudah menemukan orangnya. Kira-kira yang mana Mbak? Saya tidak bisa menyebutkannya. Tetapi itu adalah saingan bisnis suami sampean. Untuk melanjutkan ritual untuk kesembuhan suami sampean memerlukan biaya. Berapapun itu biayanya, yang penting suami saya selamat. Baik, saya akan memulainya ketika biaya tersebut sudah sampai ke tangan saya. Ini Mbak. Saya meminta untuk kalian berdua pejamkan mata. Sebelum saya bilang jangan dibuka, jangan dibuka. Iya Mbak. Silakan dibuka. Ambil air ini, silakan dibawa dan diminum. Makasih Mbak. Permisi Mbak, mau lewat. Ya, main dulu sini. Enggak, makasih. Mau kemana? Ada perlunya ke sana. Oh iya dah. Ya. Ngapain sih ke sana? Kayaknya penyakitan deh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Duduk di sini. Ya, terima kasih. Bagaimana keadaannya Bapak Budi? Kemarin saya sudah mengantarkan suami saya ke orang pintar. Katanya dikena jampi-jampi sama orang. Kenapa nggak periksa ke rumah sakit aja? Awalnya saya mau dibawa ke rumah sakit, tapi suami saya nggak mau, maunya ke orang pintar. Saran saya ya, periksa ke rumah sakit aja, siapa tahu itu penyakit dari dalam, bukan jampi-jampi dari orang. Ya udah, nanti mau dibawa aja ke puskesmas. Permisi Sus. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya kesini mau memeriksa suami saya Sus, karena sudah 1 bulan lebih suami saya itu tidak sembuh dengan penyakitnya. Kalau boleh tahu gejalanya apa saja yang dialami? Batuk berdahak selama 1 bulan lebih, demam tinggi selama 1 minggu. Untuk obatnya yang dikonsumsi obat apa? Obat batuk biasa Ibu. Untuk nama pasiennya kalau boleh tahu dan usianya? Nama suami saya Budi.
usia 30. Saya akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, mohon izin Susliza. Dengan perawat Firnanda yang sedang bertugas pagi ini, saya ingin mendiskusikan terkait penyakit pasien yang baru saja diperiksa. Sekiranya Susliza dan rekan-rekan perawat Baik, ada di nanti mana saya ya? komunikasikan dengan rekan-rekan yang lain untuk berkumpul di ruang perawat. Baik, terima kasih. Saya sedang menuju ke lokasi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan mendiskusikan hasil pemeriksaan pasien yang bernama Bapak Budi yang didiagnosa TB paru dengan gejala batuk berdahak selama 1 bulan, demam selama 1 minggu. Namun, pasien tersebut tidak mempercayai bahwa penyakit yang dialami yaitu TB paru. Dan beliau meyakini bahwa penyakit tersebut berasal dari jampi-jampi atau guna-guna. Bagaimana pendapat rekan-rekan tentang hasil yang didiskusikan oleh Sus Firna? Saya percaya bahwa pendekatan budaya itu memang sangat penting, terutama untuk memahami latar belakang pasien. Tepat sekali Sus, hubungan yang baik antara perawat dan pasien akan membantu kita memahami kekhawatiran mereka. Pasien TB juga sering merasa stigma sosial. Kita perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk berbagi. Saya setuju pendapat dari Sustika. Selain itu, kita juga harus membantu pasien beradaptasi dengan diagnosis mereka. Proses adaptasi ini memang sangat penting agar mereka dapat mengikuti pengobatan dengan baik. Dan jangan lupakan juga faktor stres yang mungkin mereka hadapi. Lingkungan sosial dan juga ekonomi pasien dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Kita harus mempertimbangkan semua lapisan ini. Jika kita mulai dengan memahami budaya pasien, misalnya jika mereka berasal dari komunitas yang memiliki kepercayaan tertentu tentang penyakit, kita perlu menghormati kebudayaan dan kita perlu menghormati dan masukkan kepercayaan tersebut dalam rencana perawatan. Benar, itu sangat penting sih. Jika kita dapat membangun hubungan yang kuat, pasien akan lebih terbuka untuk mendiskusikan kekhawatiran mereka tentang pengobatan dan efek sampingnya. Kalau gitu, mari kita ambil contoh dari sama pasien yang sudah Sus Firna tadi jelaskan, yang baru saja didiagnosis TB paru. Dia merasa cemas dan takut akan stigma dari tetangga-tetangganya. Apa langkah pertama yang bisa kita ambil, Sus? Mungkin kita perlu melakukan penilaian menyeluruh ya terhadap kondisi fisik dan emosionalnya. Apakah dia memiliki dukungan sosial? Apakah ada faktor stres di rumah yang mungkin memperburuk kondisinya gitu? Ya, setelah itu kita bisa memberikan edukasi tentang TB paru dan juga pentingnya pengobatan secara konsisten. Dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa juga membangun kepercayaan pasien. Sangat bermanfaat mendengar pandangan kalian. Dengan menggabungkan pendekatan budaya, hubungan interpersonal, adaptasi, dan pemahaman sistem, kita dapat memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Betul sekali. Kita tidak hanya merawat fisik pasien, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional dan sosial mereka. Ini adalah pendekatan holistik yang sangat diperlukan sih. Baik Sus, terima kasih. Bagaimana dengan keadaan Bapak Budi, Bu? Apa ada keluhan atas penyakitnya? Dari kemarin suami saya itu tidak ada makan nasi sedikit pun, Sus. Orangnya nakal untuk disuruh makan. Apakah sesak? Masih sesak, Bu? Iya, Sus, dari kemarin. Oke, terima kasih atas kerjasama Ibu. Iya, permisi dulu. Permisi, Bu.
Saya di sini Ami yang akan merawat Bapak hari ini. Sebelumnya bagaimana kondisi Bapak hari ini? Kondisinya bapak itu sangat lemah, Bu. Sepertinya penyakitnya itu bukan penyakit yang biasa. Sepertinya dikena jampi-jampi. Baik, saya mengerti maksudnya. Setiap orang punya keyakinan yang berbeda. Boleh saya tahu apakah Bapak sederhana merasa ini disebabkan oleh jampi-jampi? Sudah beberapa hari ini Bapak merasa begitu, terutama setelah mendengar gosip tentang tetangga saya. Baik, saya mengerti. Di sini saya sekedar berbagi informasi medis bahwa Bapak ini mengidap penyakit TB atau tuberkulosis, yang dimana ini bisa diobati dengan obat-obatan. Apakah Bapak itu tahu penyakit TB itu apa? Iya Ibu, saya pernah dengar tentang penyakit TB, tetapi saya yakin ini lebih dari sekedar penyakit. Saya mengerti. Kita bisa lakukan kedua hal tersebut. Pengobatan medis tetap dilakukan. Jika Bapak atau Ibu merasa perlu doa dan bantuan spiritual bisa membantu dan mendukung Bapak untuk melakukannya. Yang penting kesehatan Bapak membaik. Perkenalkan, saya Tika, perawat yang akan menangani Bapak Budi siang ini. Pak, sekarang ini kan udah zamannya pakai gadget. Bapak pernah pakai gadget? Iya, saya pakai gadget soalnya pemasarannya harus pakai HP. Nah, berarti Bapak udah pintar pakai gadget. Coba sekarang dicari, Pak. Tanda gejala tuberkulosis paru. Coba dicari, Bu. Ada. Ini ada sus. Coba dibaca gejala-gejalanya aja dibaca. Batuk berdahak atau tidak berdahak yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu, batuk yang disertai dengan darah, nyeri dada saat bernafas atau batuk, demam meriang terutama di malam hari, berkeringat di malam hari. Masa Yesus? Iya, Pak. Bapak kalau malam kan tanda batuk. Iya, tambah batu. Terus kalau malam berkeringat gak, Bu? Setiap malamnya Bapak itu selalu berkeringat. Nah, bener kan, Pak? Ayo, Bapak pengen sembuh gak, Pak? Usahanya kan sekarang lagi berkembang, terus anak-anaknya masih kecil. Bapak kalau sembuh kan enak, Pak. Ayolah Pak, periksa Pak. Ya juga sih. Nah, Bapak itu sebenarnya tanda gejalanya ada kumannya. Ayo periksa dulu, mau ya, Pak? Ya udah, mau. Nanti Susria ya yang menjelasin ke Sus Firna tentang hasil observasi yang sudah kita lakukan kepada pasien Bapak Budi. Baik. Permisi, Sus. Iya. Silakan Susria. Baik, jadi setelah menganalisis secara langsung yang dialami pasien ini lebih mempercayai kultur budaya daripada pengobatan medis. Serta pasien juga mengalami stres karena faktor lingkungan. Akhirnya setelah dibujuk, pasien mau untuk melakukan pengobatan medis. Jadi kita sebagai perawat harus memberikan semangat serta dukungan terhadap pasien dalam pengobatannya, agar pasien ini tidak mengalami stres dan mau untuk terus lanjut terhadap pemeriksaan lebih lanjutnya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien.